Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami di segmen ini akan ajak Anda langsung, pemirsa dan juga Putri, untuk melihat di wilayah lain. Ini di Jatirasa Bekasi, informasinya ada beberapa bahkan ratusan kendaraan yang kemarin terendam banjir. Sudah ada rekan kami Margareta Novita yang akan melaporkan untuk Anda. Selamat pagi Margareta. Ya, kita sudah terhubung dan Margareta, informasinya ini viral di media sosial. Kemarin kita lihat bagaimana ratusan kendaraan ini terendam banjir di sana. Silakan dengan laporan Anda, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Ya, betul sekali Philip, Putri dan juga pemirsa. Kemarin memang sempat ramai dan viral bagaimana pengungsian kendaraan yang ada di halaman SMP Permata Sakti, tepatnya di Pondok Gede Permai yang ada di Bekasi. Dan ini bisa dilihat ini pemirsa, ada beberapa kendaraan roda 2, ini ada sekitar 4 motor yang kondisinya ini sudah sangat memprihatinkan karena terjatuh kemudian juga terseret dan kondisinya masih berlumpur. Juga bisa dilihat bagaimana spion-spionnya ini juga rusak dan pecah seperti itu Philip dan juga pemirsa. Dan untuk di sini pun juga tidak hanya kendaraan roda 2, namun juga ada kendaraan roda 4 seperti mobil. Ini bisa dilihat dan juga masih banyak sekali motor-motor yang belum diambil oleh warga. Salah satunya motor yang ada di samping saya. Ini terlihat masih sangat kotor pemirsa dengan adanya lumpur-lumpur. Kemudian ada sampah juga yang tersangkut. Ini menandakan bahwa kemarin wilayah ini atau halaman pengungsian kendaraan ini pun juga terendam sekitar 3 meter tinggi air yang kemarin merendam kawasan ini. Dan juga Anda bisa melihat ini, saya mau tunjukkan di kap lampu mobil pun juga masih ada genangan air. Ini memang menandakan bahwa mobil ini sudah terendam sangat tinggi pemirsa, karena dari informasi para warga ini mengatakan di tempat ini sekitar 3 meter kedalaman air yang menggenangi wilayah ini. Dan untuk itu saya mau ajak Anda berbincang dengan warga yang ada di sini. Ini ada Pak Sagino. Selamat pagi Pak Sagino. Selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi juga. Nah, Pak Sagino ini merupakan warga yang mengungsikan kendaraannya juga di sini ya Pak ya. Mungkin boleh ditunjukkan Pak kendaraan Pak Sagino yang mana? Saya mengungsikan di sini 2 motor. Ini satu, yang satu di belakang gitu. Soal ketinggian air di sini sekitar 2 meteran. 2 meter atau 3 meteran ini di sini. Karena tahun ini 2025 itu melebihi kapasitas debit airnya melebihi dari tahun 2020. Itu Mbak. Baik Pak Sagino, ini kan sempat mengungsikan ya kendaraannya ke sini. Mungkin bisa dijelaskan kronologinya seperti waktu itu sedang hujan kah atau bagaimana akhirnya Bapak hujan-hujan mengungsikan kendaraannya ke sini? Itu kronologinya itu jam 12 karena saya capek. Jam 12 malam itu saya masih tidur. Itu dibangunin anak saya. Pak, orang-orang udah pada ngungsiin motor, gitu anak saya. Ya saya setengah sadar dan tidak, saya tidur lagi. Anak saya bentak, Pak, orang udah pada ngungsiin motor, gimana sih Pak? Gitu. Begitu saya buka pintu, lah itu kondisi hujan, orang-orang udah pakai jas hujan pada ngungsiin motor. Begitu saya ngungsiin motor, terus saya buka WA di grup P2C, lah itu dari Cilengsi ketinggian air sudah 710. Dari Cikeas itu sudah 285. Saya perkirakan 3 jam berikutnya dari Cilengsi ke P2C itu sekitar jam 5-an gitu. Ketinggian air melebihi kapasitas yang dulu gitu. Berarti waktu Bapak mengungsikan kendaraan ini sudah banjir Pak di sini atau belum? Belum. Banjir masuk sini itu sekitar jam 4. Saya habis makan sahur, kebetulan saya ngungsi ke sini karena saya ngelihat debit air itu tinggi dari angka dari P2C. Saya nggak berani tinggal di rumah saya sendiri karena 2020 itu yang lantai atas kan saya kerendam. Kemudian saya inisiatif gabung kepada teman, kan ada yang di SMA 21 di belakang itu. Kebetulan teman saya itu security di situ, saya numpang di situ. Akhirnya di situ ada Bapak Kepala Sekolah gitu. Berarti Bapak Kepala Sekolah pun terjebak di sini juga atau gimana Pak? Bapak Kepala Sekolah SMA 21 Pak Ilyas itu kejebak di SMA 21. Kemudian di ruangan yang paling ujung sini itu kami evakuasi. Yaitu Pak Ilyas itu saya suruh megang galon aqua yang kosong. Kemudian anak saya ikat pakai kabel dan istri saya itu nginjek meja, saya susun 2. Akhirnya goyang-goyang terus. Akhirnya saya punya inisiatif karena air langsung del naik. Akhirnya saya buka jebol plafon. Begitu jebol plafon, kondisinya konstruksinya baja ringan. Saya agak panik. Begitu agak panik, akhirnya punya inisiatif, yaudah
baja ringangannya saya getok pakai genteng, akhirnya bisa dipengok, akhirnya bisa dipatahin, kami bisa meloloskan diri ke atas gitu, Mbak. Berarti untuk di wilayah ini tidak cuma kendaraan ya Pak, pada waktu itu ada orang juga ya di dalam bangunan sekolah ini? Ada, Mbak, jadi orang juga ada gitu, termasuk saya sendiri gitu. Baik Pak, ini tetangga-tetangga juga pada mengungsikan motor di sini Pak? Banyak yang mengungsikan ke sini, ini sekitar 2 RW yang masuk ke sini, tapi sebagian kan ke atas, sebagian masuk ke sini. Karena waktu itu curah hujan tinggi itu melarikan dirinya itu. Tapi warga kebanyakan nggak menyangka akan terjadi yang sedemikian rupa dahsyatnya gitu, Mbak. Baik, Pak, ini kan Bapak hari ini mau ngambil motor dan membersihkan motor atau bagaimana ini Pak? Ya saya mau istilahnya mau membongkar dulu Mbak, ya, karena apa? Untuk ekspedisinya, karena saya perlu motor kan gitu. Cuman kami mohon perhatiannya kepada pemerintah daerah ya Mbak ya. Di belakang itu ada SMA 21. Kondisinya memiliki sekitar 800 siswa, tapi masih ngontrak. Ya, terima kasih Mbak. Baik Pak Sagino, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Semoga kendaraannya bisa nyala lagi, kemudian juga keadaannya bisa semakin membaik ya Pak ya. Iya, terima kasih Mbak, banyak. doanya. Ya, dan pemirsa bisa diketahui juga bahwa motor ini kendaraannya juga dipakai sehari-hari ya Pak Sagino untuk bekerja seperti itu. Kembali ke studio Philip. Baik, terima kasih Margareta Novitasari atas laporannya langsung dari Jatirasa Bekasi, di mana kita juga melihatnya bagaimana ratusan kendaraan ini terendam banjir begitu ya, dan menunggu untuk dievakuasi tentunya untuk dilakukan servis agar diperbaiki. Terima kasih Margareta Novita. Aduh, itu jadi PR juga ya, selain bersih-bersih di rumah ini kendaraan-kendaraan rusak, jadinya memang aduh cukup capek ya, saya ngebayangin itu gimana repotnya. Jangan dibayangin. Ya. Jadi dirasa, Takutnya nggak kuat. dirasa kan. Oke, baiklah ini mulai ngelantur nih kita kemana-mana. Usai jeda berikut kita juga masih akan membahas soal banjir pemirsa. Kami akan hadirkan dialog ini terkait banjir di Jabodetabek. Kira-kira apa sih sebenarnya menjadi penyebabnya? Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.